Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur Surah Al-Mulk, 3 ayat terakhir. Allah menantang kita. Coba kamu lihat berkali-kali, ya. Fahal taro min futur, adakah yang cacat? Allah ingin membuktikan kesempurnaan, Allah ingin membuktikan keseimbangan dari ciptaan Allah yang mengawali surat Al-Mulk. Berarti kalau kita baca Al-Mulk, salah satu hasilnya adalah bahwa segala yang Allah ciptakan ini adalah sempurna, tidak ada yang cacat. Kita buka yang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Farji'il basara hal taro min futur, itu terakhir ayat ketiga. Sekarang ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Summarji'il basara karrotain. Di ayat ketiga ini sudah punya kita temukan katanya. Farji'il basar. Farji'il basar di ayat ketiga. Kemudian diulang lagi, summarji'il basar. Summa, kemudian irji'i, kembalikanlah, al-basara, ini objek, ini amr, ini objek maf'ul bih. Kemudian kembalikanlah penglihatan. Kembalikan penglihatan ini apa? Taro. Kalau kita hubungkan lagi dalam artian taro, untuk melihat apa? Melihat ciptaan Allah. Hal taro min futur. Summarji'il basara, kemudian kembalikanlah pandangan, atau bahasa kitanya, kemudian lihatlah kembali, lihat lagi. Karrotaini, ada aini, ini tandanya apa nih? Lihat lagi. Aini itu tandanya sekali dua. Lagi. Ya. Aini dua. Sekali lagi. Ya. Karrota ini artinya 2 kali. Ada dalam bahasa Arab ada karro, karrotun, ada marroh. Ini kalau dia begini namanya artinya sekali. Karroh sekali, marroh sekali. 1 kali itu bahasa kitanya, ya. 1 kali. Sama, karroh dan marroh. Hanya saja bedanya, kalau dia disebut 2 kali, tadi karroh, karrotaini. Kalau 2 kali ini marrotaini atau marrot.
marrotaini atau marrotan. Saya sebutkan satu ayat. At-talaqu marrotani. Talak itu, ini talak maksudnya. Talak itu 2 kali. Kan dalam Islam talak cuma 2 kali. Lebih dari 2 dia harus menikah lagi dengan yang baru, yang lain. Talak yang bisa dirujuk hanya 2 kali. Maka at-talaqu marrotani. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan kata karrotaini atau karrotani? Jadi kalau marrotani itu 2 kali. Tapi kalau karrotaini arti harfiahnya 2 kali, tapi dalam artian berkali-kali, berulang kali. Maksudnya ini kan artinya sama-sama 2 kali nih. Karrotai 2 kali, marrotai atau marrotani juga 2 kali. Cuman kalau marrotani itu hanya 2 kali. Kalau karrotain ini 2 kali dalam artian berulang-ulang. Lihat lagi. Nah makanya kalau enggak pakai marrotai, karrotai. Kalau pakai at-talaqu karrotaini, talak lagi. Nikah lagi. Gitu. Pak, kalau A ini bukannya dipakai untuk kalau ada huruf jar, Pak? Iya. Bisa juga ya? Iya. Kalau aslinya kan ani. Ya. Kalau ani ini berarti dia menempati posisi Ada jar atau berkali-kali. bukan? Fathah. Oh, setelah maf'ul. Ya, gitu. Jadi di sini karrotain berulang kali. Nah coba, summan kemudian irji'il basoro, kembalikanlah pandangan itu, lihatlah karrotaini berkali-kali. Artinya berapa kali pun kalian melihat, maka kalian tidak akan menemukan ujung ayat 3 futur, tidak ada yang cacat. Ini tantangan, berarti kan memang benar-benar karena nggak ada celah. Sempurna. Iya. Kalau ini karroh dan marroh tadi ya. Kata baru kita karroh dan marroh. Kalau kam apa artinya? Kam berapa? Berapa? Min. Dari. Marrotaini. Marrotin. Sekali berarti? Sekali ya. Kalau marrotaini baru 2 kali. Ya. Jadi kalau terjemahkan kam berapa? Min dari sekali. Nah ini namanya berulang kali. Jadi kalau berulang kali itu bahasa Arabnya kam mim marroti buntu sahiya ila budukun nafsi. Terus Pak. Min ajli tifadi ittihadina walau kuntu mama. Oke. Summarji'il basara, kemudian kembalikan pandangan itu. Untuk apa? Untuk taro. Melihat. Nah, jadi kita melihat di sini ada basor itu ini. Ya. Pandangan. Taro fungsinya. Basor artinya mata gitu. Taro itu fungsinya untuk melihat.
Marji'il basara, kemudian kembalikan pandangan untuk apa? Untuk taruh, untuk melihat. Melihat dari apa? Khalqir Rahman, ciptaan Ar-Rahman. Karrotaini, berulang kali. Mungkin sekali belum menemukan futur, 2 kali belum menemukan futur, ulang lagi. Ada futur enggak? Kesimpulannya tidak ada yang futur, tidak ada yang cacat. Mengapa? Karena disebut Khalqir Rahman, karena yang menciptakannya adalah Ar-Rahman. Sampai itu paham? Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Basaru sebagai subjek, fa'il. Yang qalib fi'il. Lama yang qalib ini aslinya inqalaba. Ci itu amar ya Pak? Yang mana? Ci amar ya? Ini? Ci. Yang mana? Ini asalnya summa irji. Oh irji. Ini asalnya summa irji. Ini kasroh, ini sukun. Oh, sukun ketemu Sukun. Sukun ketemu sukun ya. Karena sukun bertemu dengan alif sulit dibaca kan? Iya. Coba summa irji al-basara, patah-patah. Orang-orang nggak suka begitu. Iya. Makanya disambung-sambungin. Summarji'il. Dalam bahasa percakapan sehari-hari memang banyak dipakai seperti itu. So am I. Ya. Gak ada so am I. So am I. Sama ya. Lain lagi. Gitu. Maybe. Ya. Maybe. Yang qalib, dia akan kembali. Apa yang kembali? Basar. Penglihatan. Jadi yang qalib, penglihatan itu akan kembali ilaika, kepadamu. Yang qalib ini kata dasarnya qalaba. Qalaba, dari kata qalaba muncul kata qalbun, hati. Jadi hati secara bahasa berarti berbolak-balik. Yang qalib ilaikal basaru, pandangan itu akan kembali kepadamu. Keterangan di sini. Khosi'ah itu pada awalnya mendiamkan gonggongan anjing. Itu asal katanya khosa'ah. Kalau digunakan untuk manusia itu menggambarkan kehinaan. Kita bisa lihat surat 23 ayat 108. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 108. Dia berfirman, tinggallah kamu di sana dengan hina. Ya. Qolak sahu, betul? Qolak salah. Ya, itu kan ikhsahu, perintah itu. Ya. Nah,
Kalau di sini perintah, kalau di sini masdarnya khosi'at. Bukan masdar, khosi'at itu bukan masdar, tapi isim fa'il. Qala sa'u ini menggambarkan tentang keadaan penghuni neraka. Allah berkata, qala sa'u, Allah berfirman, tinggallah kalian dengan hina. Fiha di dalamnya, di dalam neraka. Wala tukallimuni, dan jangan kalian berbicara kepadaku. Sementara kalau kita melihat dalam surat An-Naba bahwa nanti kita akan berbicara dengan Allah. Apa bunyi ayatnya? Harus buka dulu An-Naba. La yatakallamuna illa man ajina lahu ar-rahman wa qala sawaba. 38-39. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man ajina lahu ar-rahman wa qala sawaba. 38. Pada hari malaikat dan ruh berdiri dalam keadaan berbaris-baris. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man adzina lahu rahman, kecuali yang mendapat izin ar-rahman. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan yang baik-baik. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nanti berdasarkan ayat ini nanti bisa berbicara dengan Ar-Rahman. Nah, kalau di sini di dalam surah Al-Mu'minun 2 ayat 108 tadi Allah mengatakan karena ini penghuni neraka. Wala tukallimun, jangan kamu berbicara kepadaku. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka ini dan jangan berbicara denganku. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya ingin perlihatkan arti khosi'at. Tadi arti harfiahnya itu sesuatu yang atau mendiamkan anjing yang menggonggong, mendiamkan gonggongan anjing. Tapi kalau itu diuntukkan untuk manusia, itu menggambarkan kehinaan. Contohnya tadi, ihsa'u, tinggallah kalian dengan hina. Maka di sini khosi'an ini adalah isim fa'il. Ini menunjuk kepada al-basar. Penglihatan itu setelah diulang berkali-kali mau mencari celah, mau mencari cacat ciptaan Allah, kamu nggak akan ketemu. Yang pada akhirnya pandangan itu kembali kepadamu dalam keadaan membingungkan. Hina. Kalau ada harfiahnya hina. Hina ini tidak berhasil atau bagaimana? Iya, tidak berhasil. Tidak berhasil. Kan sesuatu yang dilakukan berkali-kali gagal dan gak berhasil, berarti kan hina. Gitu. Nah, ini menyifati basor. Khosi'ah. Ditambah lagi, wa huwa hasir, dan dia ini kembali kemana? Ini balik sini. Dan penglihatan itu hasir. Gini, orang yang begini namanya hasirur ras, kepala yang tidak ada tutupnya, ya, kepala yang tidak ada tutupnya. Orang yang kurus seakan-akan tidak ada daging itu disebut dengan hasir. Sehingga hasir di sini dalam artian
Yang lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Lemah. Tak berdaya. Paham? Gitu. Berkali-kali mau mencari tadi nggak ketemu sampai akhirnya kehabisan energi. Jadi buah hasil dan dia dalam keadaan tidak ada energi, kehabisan energi dan dia dalam keadaan lelah. Khasi'an tadi hina karena berkali-kali tidak ada hasil. Dan kedua hasil, paham? Sampai segini Allah sebutkan kalian beribu kali pun mau mencari celah dan ciptaan Ar-Rahman, maka tidak ada yang futur. Itu kesimpulannya ayat 3. Hal tara min futur. Apakah kamu menemukan ada yang cacat? Sampai diulang lagi. Coba ulang lagi berkali-kali. Ini artinya untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada satupun, kembali lagi ke surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia. Tidak ada yang cacat. Coba dibayangin, paham nggak maksud ayat ini? Jadi ayat ini ada dibagi dua. Pertama tadi ulangi berkali-kali. Kemudian hasilnya berapa ribu kali pun kalian ulang mencari celah dan cacat itu, yang qalib ilaikal basar, penglihatan kembali kepadamu khasi'an, dalam keadaan tanpa hasil atau hina. Wa huwa asir, dan dia lelah. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang mu'allaf, terutama di Barat dan Eropa, tidak sedikit dari mereka itu yang tadinya merupakan pembenci, ya, itu Islamofobia benar itu, pembenci Islam, pembenci Quran, pembenci Rasul, pokoknya semuanya tentang itu. Itu bertolak belakang dengan ininya, ya, keyakinan perbuatan itu bertolak belakang dengan hatinya. Tapi pada akhirnya Bang, dia masuk Islam, jadi mu'allaf. Dan biasanya 3 bulan mereka mu'allaf itu bisa mengalahkan Islam dari lahir. Nah gitu. Ya karena Islamnya mereka dari mencari. Kita sebenarnya alhamdulillah sudah nggak perlu mencari, tinggal merawat sebenarnya. Tapi karena sudah merasa ya udah muslim dari udah muslim, gitu. Jadi ada ayat 4 ini kita bagi menjadi 2. Pertama tadi perintah Allah supaya lakukan berulang kali, tapi yang keduanya lagi hasilnya sudah disebutkan oleh Allah. Berapa kali pun kalian berusaha untuk mencari, maka pada akhirnya yang qalib ilaikal basar, pandangan itu akan kembali kepadamu khasi'at, dalam keadaan hina. Wa huwa hasir, dan dia lelah. Kalau sekarang bukan hanya lelah, tidak sedikit uang yang dikucurkan untuk itu. Ya, tidak sedikit uang dikucurkan untuk itu, untuk menyerang. Ya, tapi akhirnya apa? Berbalik. Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal ada 3 kata baru berarti di sini. Karro tadi kita ketemu lagi, marrah bedanya, ya. Misalnya salasa
Tiga. Dago. Marat. Apa itu tadi? Tiga kali. Salah marat. 3 kali. Kalau maror itu apa? Maror itu artinya bertemu, Pak. Oh, bertemu. Ya. Maror itu kami bertemu atau? Maror itu aku. Aku bertemu. Maror itu. Ini dari kata marro, yamurru. Oh, lain lagi ya. Maror itu berarti fi'il madhi. Tunya aku. Tadi marro, karo, 1. Kedua, khosi'an. Kita ingat tadi surah Al-Mu'minun ayat 108. Itu kalau digunakan untuk manusia itu menggambarkan kehidupan. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka dan jangan kalian berbicara kepadaku. Ikhsa'u tadi tinggallah dengan hina. Khosi'an hina juga. Hasir sesuatu yang tanpa penutup atau tadi disebutkan dengan tulang tanpa daging sehingga lemas tidak berdaya. Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya. Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. 1, 2, 3. Sudah disebutkan. Dan sekarang ini tinggal kita memuji aja kebenaran ayat ini. Dan benar berapa kali pun orang-orang di luar sana yang berusaha untuk mencari celah nggak nemu, capek. Dan rata-rata ujungnya mereka kembali kepada kebenaran. Ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha
Setan. Toilet. Masuk dengan biasanya. Nah, Ada 3 potong ayat kelima ini. Kalau ayat 4 tadi ada 2 kan? Bukan 2 potong, 2 bagian, 2 poin gitu. Jadi setiap ayat itu kita dapat ini 2 poin. Dan yang tidak mudah dalam membaca Quran itu menemukan poin-poinnya. Kalau sudah tidak menemukan poinnya, otomatis dapat dipahami nggak paham. Jadi tugas kita memahami, temukan dulu poinnya di mana. Walaqad zayyana fi'il madhi. Ini dari kata zayyana. Zayyana. Namanya bukan domir ya? Oh, ada satunya. Iya, nah yang ini kan domir, Ya. fa'il ini kan. Ini asalnya begini. Zayyana. Menghiasi. Menghiasi. Zayyana yuzayyinu. Kalau misalnya Allahumma zayyin qulubana bizi natil Quran. Allahumma zayyin qulubana. Ya Allah. Oh, Allahumma ya Allah. Hiasilah. Ya, hiasilah hati kami bizinatil Quran. Oh, dengan Quran, dengan hiasan Al-Quran. Zinatil Quran nanti hiasan Al-Quran. Ya Allahumma zayyin qulubana bizinatil Quran. Atau boleh bil Quran. Allahumma zayyin qulubana bil Quran. Hiasilah hati kami dengan Al-Quran. Zayyin. Yes. Yuzayinu. Ini dari fa'ala ya. Ya. Dari fa'ala. Fa'ala. Ya. Polanya pola fa'ala. Ada lagi zayyinu. Hiasilah. Ya. Wus mantap. Buyutaku biqiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan bacaan atau dengan membaca Al-Quran. Berarti menurut Rasul menghiasi rumah dengan apa? Bagaimana? Al-Quran. Baca Quran. Wah, sudah menghiasi. Ini kita dipahami secara sederhana. Hiasilah rumah kalian dengan baca Al-Quran. Dibelikan kaligrafi yang mahal-mahal. Penuh rumahnya dengan kaligrafi. Orangnya nggak baca. Parahnya lagi nggak bisa baca. Parahnya lagi nggak bisa baca. Itu apa artinya? Lembu. Kalau murid Pak Asjasti insya Allah Pak. Wow, saya berani ngomong karena saya sudah tahu semua.
Nggak ada yang tenang. Tadi subuh saya lewat di sini tuh kedengaran ngaji semua di sini. Babu Nopi kedengaran Bu Nopi, Lili. Masuk ke sorga kedengaran lagi bunyi ngaji. Amin, amin. Masuk saya jalan motor royong mau ustazah lagi ngaji. Tahu saya. Allah. Indah. Kalau orang tahu dengan hasil, dengan manfaatnya, fadilahnya, maka nggak akan meninggalkan. Segala-galanya itu loh. Segala-galanya. Kita mau apa coba? Semuanya jawabannya ada di baca Quran. Mau bahagia dibaca Quran, mau kelancaran rezeki dibaca Quran, mau sehat baca Quran. Semuanya. Semua. Baca Quran. Rumah kita indah dalam pandangan Allah. Nah kalau rumah indah, maka berarti orang yang di dalamnya pun juga indah. Ini dah inner beauty itu nggak usah ke salon-salon. Sekalipun ustazah kan deket sama salon, salonnya apa di atas dikit. Apa tuh? Siti. Apa tahu? Pak Ustadz apa? Oca. Oca. Oca, salon Oca. 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 Saya tahu karena tahu sejarahnya. Ya si Oca itu anak buah dari jamaah saya yang di Kelapa II. Jadi jamaah saya di Kelapa II itu punya banyak salon. Nah salah satu karyawan itu adalah si Oca. Itu dia yang cerita ke saya gitu. Bisa tahu. Yang di Gotoro Ustaz si Oca. Dulu jamaah saya juga buka di Puri Beta. Paham ya? Jadi banyak bergaul, banyak tahu juga lah. Iya, ya. Bang Oca. Saya tadinya cuma tahu namanya, orangnya nggak tahu. Kayaknya bolak-balik lewat situ yang keluar dia. Ya, tulang lunak gitu. Karena mudah bersuruh. Terus ada Bapak. Tulisannya kan Oke, Zayyana, kami telah menghiasi. Walaqad dan sungguh Zayyana, kami telah menghiasi. Ini sama ad-dunya. Ini dua kata yang gabung jadi satu. Sama langit. Tunggal kan itu? Jamaknya samawat. Dunia itu dari kata dana. Dana artinya dekat. langit dekat. Dana artinya dekat. Sehingga sama ad-dunya, langit yang dekat. Nah dari ayatnya saja berarti kita kalau ada sebutan dekat, maka berarti ada langit yang jauh. Jauh ya. Nah sementara sekarang ini kita menyebut langit itu mana? Pokoknya yang di atas. Ya. Berarti yang kita tampak dengan mata kepala kita ada bintang, ada bulan, ada matahari. Itu masih dikategorikan pada sama ad-dunya. Langit yang dekat. Nah, ada yang jauh tadi, maka kita lihat dengan ilmu pengetahuan itu sampai sekian juta kilometer planet ini di sana, dia tidak bisa dilihat oleh mata kita sekarang begini. Sabah. Ya. Dekat lawannya? Jauh. Jauh bahasa Arabnya? Bait ya. Ba'id. Nah, ba'id. Kalau biasanya kita menyebut dekat itu qarib kan? Qarib. Ini nama lagi qarib, kemudian dunia. Nah, dunia ini berarti dekat. Dekat dalam artian sebentar. Karena setelah dunia ada akhirah. Akhirah artinya akhir. Walaqad dan sungguh zayyana, fa'ilnya nahnu, Allah. Ya. Ini kami telah menghiasi. Nah, Sama ad-dunya, berarti ini maf'ul bi. oke. Kami telah menghiasi langit yang dekat. Dengan apa? Bimasabih. Masuk.
Ini tunggalnya misbah. Kalau tunggalnya misbah, jamaknya masabih. Misbah artinya lampu, pelita. Masabih berarti pelita-pelita. Coba lihat terjemahan. Ini masabih diartikan apa? Apa Pak? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Bintang. Nah itu berarti bintang dengan pelita itu dua hal yang beda. Bintang bendanya, pelita fungsinya. Jadi Allah menyebut di sini bintang bukan di bendanya tapi fungsinya. Bintang sendiri bahasa Arabnya apa? Najm. Di sini lah kok Ustaz ini beda gitu lah. Najm. Ada lagi selain dari najm? Kaukabun. Kaukab, najm sama-sama bintang. Surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku mimpi melihat bintang, matahari, bulan bersujud kepada. Apa kata Yakub? La taksus ru'yaka li akhika. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Tapi yang pasti najm, kaukabah atau kawakib, nanti ada lagi kawakib, kaukabah, kawakib itu jamak dan tunggal. Sementara di sini disebut dengan kata masabih. Masabih itu dari kata misbah. Misbah artinya pelita. Kalau najm, kawakib, kaukab tadi bendanya, masabih ini adalah fungsinya sebagai pelita penerang. Pertanyaannya, kalau kita malam hari memandang ke langit, yang kita lihat bintang atau cahaya bintang? Cahaya. Cahayanya. Kita nggak pernah melihat bintang. Jauh ya. Bintangnya itu bukan di sama dunia. Bintangnya bukan di sama dunia. Itu langit yang tinggi. Sementara cahayanya bisa terlihat dari sama dunia. Berarti dunia dekat ini lapis pertama dari 7 ciptaan ini, Pak. Bisa kita sebut begitu kalau hitungnya dari sini. Berarti 14 abad yang lalu Quran sudah ngajak ke sono. Udah ngajak ke atas, menjelaskan kita tentang di atas. Ini kita masih di sini. Enggak. Orang nggak membahas macam-macam, kita masih aja membahas kunut nggak kunut, usoli nggak usoli. Yang perlu dibahas, yang penting dia sholat udah. Paham? Sehingga kita nggak pernah nyampai ke tadi bahasa lam karena kita asik dengan membahas yang ini, yang kecil-kecil. Poin pertama, kami
kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bintang, dengan pelita-pelita, dengan pelita-pelita. Dalam sholawat ada kan Nabi disebut dengan misbahu suduri, ya kan? Gitu. Itu pelita hatiku. Misbah. Kamus misbah. Poin pertama. Kedua, waja'alnaha. Nah ini satu ini berarti fungsi pertamanya tadi sebagai apa? Penghias. Zayyana. Satu. Kedua, waja'alnaha, dan kami telah menjadikannya, nyanya ini masobi, ya, bintang-bintang tadi, rujuman. Rujum, kata yang paling sering kita dengar, rajam. Rajam. Rajam itu lempar, untuk melempari. Untuk melempari. Iya, melempar, alat melempar. Pelempar. Kalau kita bisa bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya. Syaitonir rajim, setan yang terkutuk, kan itu terjemahan kita. Kalau orang Malaysia nggak begitu terjemahannya. Setan yang dirajam. Oh iya, dia. Iya, baru tahu. Itu lebih mendekati. Terkutuk ada lagi bahasa tersendiri nanti. Rajim dan kata rajam. Rajam. Gitu. Rajam. Rajam itu dilempar kan? Ya. Orang yang dirajam itu dilempari dengan batu kemudian sampai mati. Ya. Rajam. Rajam. Waja'alnaha, dan kami menjadikan bintang-bintang itu rujuman untuk merajam, Untuk melempari. untuk melempari Melempari. syayatin. Setan. Setan. Setan-setan. Nah, masuk kita ke wilayah gaib ini. Kita belum tahu hakikatnya seperti apa. Ya. Ini digunakan sebagai pelempar. Dan syayatin, Dan setan. Ini cukup sami'na wa ata'na. Saya nggak punya ilmu untuk jelasin itu. ya. Ya, begitu. Yang jelas yang kita tangkap dari ayat ini, di dalam surat Al-Mulk ayat kelima, Allah menjelaskan minimal dua fungsi bintang. Ya. Pertama zayyana, kedua rujuman. Udah itu aja yang penting bagi kita. Alat melempar. Alat pelempar setan. Nah, bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Gaib. Jadi kesimpulannya, ayat 5 Al-Mulk Allah menjelaskan bahwa dua fungsi bintang. Pertama, bintang sebagai hiasan langit yang dekat. Yang kedua, dia sebagai perajam syayatin. Ini sampai hari ini masih gaib. Dan Allah sayang dengan kita. Berita gaib itu sudah diberitahukan kepada kita. Bisa jadi nanti ke depannya, wallahualam, ratusan tahun ke depan, dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, ini akan terungkap ini. Bagi kita hari ini masih misteri. Ada yang mengartikan meteor yang jatuh itu bagian dari rujuman, wallahualam. Bintang pindah. Iya. Bintang alien. Bintang alien. Poin ketiga. Kalau coba bintang alien. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami siapkan, kami sediakan. A'tadna. Berarti kata dasarnya a'tadna, fi'il madhi kan? Fa'ilnya kami. Berarti kata dasarnya a'tada.
Iktada. Yaqtad. Wa'ahdadna, dan kami telah siapkan, kami telah sediakan lahum, bagi mereka. Siapa mereka di sini? Setan barangkali. Yang terdekat di sini syayatin. Setan. Tinggal lagi nanti kita mencari syayatinnya saha. Itu. Wa'atadna lahum, dan kami telah sediakan, kami telah siapkan untuk mereka azab as-sa'ir, azab yang menyala-nyala. Sa'ir menyala. Ada dalam apa bunyi ayat? Su'irat. Surah wa idzal qubur bu'sirat. Apa lagi? Su'irat. Itu dari kata sa'ir. Sa'ir menyala, berarti su'irat dinyalakan, telah dinyalakan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusu 'usyirat. Apabila neraka dinyalakan. An-Naziat ya? Bukan An-Naziat. An-Naziat kali ya? An-Naziat kayaknya. Sebelum An-Naziat. Takwir. Apa takwir? Takwir. Takwir. At-takwir. Iya. Oh iya. Dari kawar. Idza syamsu kuwirat. Ayat 12. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Ayat 12 ya. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam telah Dinyalakan. ya. Jadi mau mencari hubungan saja. Oh, ketemu sa'ir. Yang paling banyak kita temukan sa'ir dalam bentuk kata benda. Su'irat itu madi majhul. Oke, ayat 5 ada 3 poin. Tapi yang menarik tadi dapat kita simpulkan bahwa di ayat 5 ini secara tidak langsung Allah mengatakan ada 2 fungsi bintang. Dan bintang disebut bukan najm, bukan kaukab, tapi masabih. Kalau kita tadi bintang najm itu adalah bendanya, masabih adalah fungsinya. Karena misbah itu artinya pelita. Pertama zayyana, kedua rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Kita potong di situ aja. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Ini kan kalau kita temukan bersambung-sambungnya. Za sambung ya, ya sambung nun, nun sambung sin. Gitu? Iya. Adunya. Ad-dunya.
walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Kita berusaha untuk hafal. Kalau hafal, insya Allah ini hafal ini karena kita sering baca. Kedua, artinya paham. Ketiga, bacaannya benar. Betul baca. Iya. Gitu loh. Karena kita baca, yang parah begini, yang susah membetulkan. Kalau kita menghafal satu surat dengan hafalan yang dulu bacaan kita belum benar. Nah, itu dia. Itu karena sudah terbentuk panjang pendeknya dengan cara dulu. Sekarang kita mau ini udah benar nih. Kita udah belajar tafsir misalnya. Itu kalau membaca yang tidak hafal tadi itu balik maning itu bentukan namanya. Susah itu Pak. Susah, Pak. Gitu. Ya, surat Anas itu susah. Iya kan? Karena hafalannya dulu menghafal tapi pada ruang misalnya bacaan kita masih belum benar hurufnya, panjang pendeknya gitu. Alhamdulillah sekarang kita mencoba membenahi satu-satu gitu. Tajwidnya. Sementara ini sudah terlanjur hafal dengan cara baca yang lama. Yang salah itu. Berarti harus dikoreksi lagi tuh. Ya. Kenapa ya Pak orang dulu tuh nggak membaca dengan taksin gitu Pak? Kenapa baru berakhir Ada, cuma kita nggak tahu. Yang penting bisa baca aja udah. Yang penting Ya karena mungkin ada prioritas ya, gitu. Ya udah yang penting bisa baca dulu. Yang penting bisa baca gitu. Selanjutnya. Bisanya itu gini. Sama aja sih sebenarnya. Kalau kita betul-betul diajarkan dengan pola yang benar, itu muridnya nggak bakal banyak. Benar. Iya. Susahan aja. Susah gitu ya Pak. Pulang. Dan tiga gurunya masa huruf shin aja sampai 3 minggu bahas shin. Ya, lari Pak. Kan kalau guru yang benar kan sebelum kelar nggak akan ditambah. Tapi ya wes lah, kan nggak benar sendiri. Nah itu tuh biasanya. Ya udahlah, kan nggak benar sendiri. Nah itu akhirnya nggak benar-benar. Baru ketemu Pak Jasti. Nah kita di sini kan ada ikut tahsin kan? Ya Pak. Satu ayat Al-Fatihah aja gara-gara sebulan belum tentu beres. 3 bulan Pak. Sampai sekarang. Itu bukan salah dia, bukan. Dia betul-betul mengajarkan dengan ilmu-ilmunya, bagaimana cara membaca huruf lam, bagaimana membaca huruf ha. Kita dulu alhamdulillahirabbil alamin. Udah bener aja udah. Iya. Ini udah belajar tua tuh susah. Nah jadi tuh, jadi karena ini saya yakin ini sebagian kita sudah hafal al-muluk. Ya, yang saya khawatirnya hafalnya dengan cara baca yang lama gitu loh. Iya Pak. Iya, itu. Sementara nanti kita baca dalam sholat, yang pengennya ada perbaikan. Potongan kedua. Waja'alna rujuman lisyayatin waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tapi ada lagi yang agak aneh dalam belajar tahsin kita dulu. Bacanya belum diberesin, tapi lagunya bagus. Iya Pak. Ada Pak. Makanya kalau dulu lagu-lagunya bagus. Iya. Saya juga mendapati itu ada khatib di Asalam
Pulang dari situ, Masya Allah bagus banget bacaannya. Tapi nggak benar. Tajwidnya, Dah. tajwidnya berantakan. Bacaannya bagus, lagunya gitu. Karena dulunya pokoknya ada lagu dah gitu, makanya belagu jadinya. Bekas penyanyi kan. Fiji diha hablum mim masad. Bener nggak? Salah, hanya. Mim masad kan gitu. Ini kan dilakuin mim masad. Bagus banget. Yang qadarullah-nya yang dinilai sarwa sama sarwa tengati. Kalau yang nggak ngerti ya enak aja. Enak banget suaranya. Enak suara nomor sekian. Yang pertama benar dulu. Nah sekarang kan membalik tuh, kalau dulu ya pokoknya enak didengar dah gitu. Walaupun bacaannya Yang pendek dipanjangin gitu. Aduh. Aduh Pak, gimana ini? Yang lebih parah lagi huruf za sama huruf jim disamain. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Mantap banget suaranya. Itu kan huruf jadi jim semua. Jul jilatil ardu jil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada lagi ijaja nasrullah. Karena memang yang relatif agak kasar salah itu ya di huruf itu. Kalau yang seperti son, sin itu memang butuh waktu lama. H kecil, H besar itu butuh waktu lama itu. Ro tebal, ro tipis itu butuh waktu lama. Ya. Tapi kalau jim, za, itu kan harusnya ketara. Kita kalau mau diperhatiin benar, ini benar nggak son? Ihdinas siratal mustaqim, kan gitu aja. Coba aja kita perhatikan Imam Haromain. Kadang-kadang kalau menurut ukuran kita kayaknya nggak benar deh bunyi huruf sonnya. Tapi kita ngaca dulu, dia Imam Haromain loh. Masa kita mau ngecek bacaan dia? Yang pasti beneran dia dan kita gitu loh. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Tadi ini ayat 12 surat At-Takwir. Wa idzal jahim su'irat. Dan apabila neraka jahanam telah dinyalakan, supaya kita bisa sa'ir menyala. Azab sa'ir, azab yang menyala. Ini adalah idhofah. A'tadna tadi fi'il madhi, fa'ilnya kami, maf'ul bihnya ada sa'ir. Aslinya ada sa'iri. Aslinya. Karena dia objek maka jadi azaba. Fahim? Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dari walaqad. Walaqad
wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Banyak poin yang kita dapat dari dua ayat, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 tadi ada 2 poin. Pertama, Allah mempersilahkan untuk kembali melihat. Ya, berkali-kali. Ada nggak futur? Jawabannya nggak ada. Dan pada akhirnya yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Pada akhirnya nanti pandanganmu kembali kepadamu dalam keadaan hina dan habis energi. Habis energi. Ya. Ayat kelima Allah menjelaskan bahwa kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang. Berarti itu penekanannya Allah menghiasi. Sempurna dan tambah lagi dengan hiasan. Hiasan berarti keindahan. Coba kita lihat, begitu lihat ke atas itu indah, masya Allah. Kedua ada bintang, berarti fungsi bintang ada 2. Masabi, maaf, sebagai zayyana, hiasan. Yang kedua rujuman lisyayatin. Oke, sampai ketemu Sabtu insyaallah. Tadi marroh dan karroh ya? Enggak. Kalau marroh itu cukup 2 kali, tapi kalau karrotain berkali-kali. Kalau kita mau marroh dan karroh kita sudah dapat konsep. Ini aja bedanya. Talak, contohnya tolak tadi. At-tolaku marrotan. Jangan dibalik. At-tolaku karrotan. Artinya itu talak berkali-kali. Mendoya temannya. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.